Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Abdus Samad Pengasuh PP Ar-Raudhah, yang mana beliau pada hari ini tidak bisa hadir karena ada udzur. Mudah-mudahan beliau diberi Allah kesehatan, afiat dan panjang umur dan hajat dikabul. Kemudian kita hormati Kiai Haji Mahlan, Pengasuh PP Darussalam Muara Takus, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Sadian Nur, Guru PP Ar-Raudhah, dan Muallim Abdus Salam, Muallim Haji Masjidin, Muallim Kashful Anwar, dan juga para habaib Ahlul Bait dari baginda Rasulullah SAW, seperti Habib Ahmad Al-Munawwar dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan para habaib kita, para syarifah-syarifah kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau sehat afiat, panjang umur, karena keberadaan beliau adalah amanun fil ardi. Ahlu baitil Mustafa Tuhur hum amanun fil ardi. Dan mudah-mudahan dengan adanya keberadaan beliau menjadikan kita dekat dengan datunya baginda Rasulullah SAW. Faman ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kull. Barang siapa berpegang kepada juz'u, maka sama dengan berpegang kepada kul, keseluruhan. Barang siapa berpegang kepada ahli bait Nabi SAW, maka berpegang kepada datuknya Asy-Syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita hormati para aparat pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat dan para wali santri yang dapat hadir hari ini, dan juga para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Pondok Pesantren Ar-Raudhah, kita tak kumpul di Raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujar Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Pada saat ke Raudhah Nabawi, ya kan, di sini jangan cukup aja. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kita dimatiakan Allah Ta'ala dulu, kecuali kita sudah pernah berhaji wa umrah, ziarah ke makam Nabi, dan berjajak sembahyang meskipun satu umat di Raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang nama-nama Raudhah. Kita banyak juga yang mengarang Raudhah, ya Allah. Misalnya Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, karya daripada Imam An-Nawawi. Ada lagi Raudatul Anwar fi Sirah An-Nabiyil Mukhtar, karangan Al-Mubarakfuri. Ada lagi Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada lagi Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Pesantrennya banyak juga yang bernama Ar-Raudhah, termasuk pesantren tercinta kita Ar-Raudhah, yang mana tadi dapat cerita dari guru bahwa pesantren Ar-Raudhah ini dinamai Raudhah karena
langsung dinamai oleh guru kita Abdul Sokipun sesuai dengan Musalla Sidin benaran Ar-Raudhah. Nah, jadi dengan adanya kita belajar di sini di Ar-Raudhah, kita ingat lawan Sahibur Raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak sekretaran, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah dan Dewan Guru yang telah mengundang ulun ke sini. Alhamdulillah, ini baru pertama kali ulun bisa ke sini. Jadi rasa himung, rasa terharu karena almarhum dari orang tua ulun bisa ke sini. Nah, jadi ulun ke sini berarti ini kedatangan ulun ke sini selain menghadiri Isra Mi'raj juga menjalin silaturahmi, karena arwah abah pernah kemari, narina ulun kemari juga, dan alhamdulillah ulun kemari 2 bulan. Nah, ya kan? Nah, jadi Isra Mi'raj sekaligus menjalin silaturahmi. Para hadirin, kita hari ini berkumpul bersama-sama di pesantren Ar-Raudhah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menghauli guru ulama besar kita, perguruan kita secara ta'alim, yaitu Abdul Sokipun. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmuwan Al-Quran, itu berpendapat bahwa setiap sesuatu ada pengantarnya, setiap sesuatu ada pendahuluannya. Nah, di dalam Al-Quran, menurut ulama-ulama Quran, bahwa pengantar satu uraian di dalam Al-Quran adalah uraian yang terdapat pada surah sebelumnya. Misalnya surah Isra. Surah Isra itu diletakkan sesudah surah An-Nahl. Ya kan? Ada mana yang habis Quran saja diberikan? Yang kalau dulu lagi. Coba kita buka Asrar Tartibil Quran. Di situ ada dikisahkan, diceritakan, dijelaskan. Masing-masing surah itu munasabah. Masing-masing ayat itu munasabah. Kalau dalam awal tafsir, ya kan, usul tafsir ilmu munasabah. Nah, surah itu pun masing-masing ada munasabah. Surah An-Nahl munasabah dengan surah Isra, sehingga surah An-Nahl adalah pengantar bagi surah Isra. Nah, Isra Mi'raj ini lah diceritakan Allah di dalam Al-Quran surah Isra. Nah, sebelum kita mengupas atau memahami surah Isra, hendaknya kita membaca pengantarnya, pengantar Isra Mi'raj. Di mana? Di surah An-Nahl. An-Nahl itu apa? Apa dulu? Wanyi ya lah. Nah, bahasa amuntainya lebah. Lebah awal gitu. Nah, apa hubungannya surah Isra lawan lebah? Isra Mi'raj tahu aja kita berdengar. Sekalinya surah Isra itu pengantar surah Isra, surah An-Nahl. An-Nahl itu lebah, apa hubungannya? Nahl atau lebah ini adalah makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan. Ya kan?
Kalau kita mengakui lebah itu binatang yang mempunyai banyak keistimewaan, lalu kita yakin Allah Ta'ala yang menciptakannya, berarti Isra yakin juga ciptaan Allah Ta'ala. Coba lebah itu di antara keistimewaannya itu sarang lebah itu sarang lebah itu, ya kan, itu diliputi oleh selaput yang halus sehingga udara dan bakteri itu kada kawa masuk. Lebah, ventilasi di dalam sarang lebah ini binatang bisa mengolah ventilasi. Bisa mengolah ventilasi dari selaput yang halus sehingga bakteri kada kawa masuk ke sana. Manusia mau olah ventilasi masuk akalnya. Ya kalau logis saja, lebah binatang yang berakal. Kalau mau olah sarang berventilasi. Nah, ilmuwan baru mengakui lawan lebah ini. Nah, berarti akui juga Islam yang itu. Nah, ini mesti guna sampai. Bahkan lagi lebah itu, binatang lebah ini keistimewaannya lagi taat lawan ratu lebah. Ratu lebah, pimpinannya ya pimpinan lebah. Ya. Dan ratu lebah ini inya kada mudah mencari pasangan. Wah, hebatnya ratu lebah. Ada mudah ini mencari pasangan. Ada peneliti dari Australia bahwa binatang yang paling banyak komunikasinya adalah lebah. Itu hebatnya lebah. Ujar Nabi, manusia yang paling utuh dan yang beriman bagaikan lebah. Kenapa? Lebah itu binatang yang kadang gampang memakan makanan. Inya mau memakan atau mengkonsumsi makanan bila makanannya itu sehat atau bergizi. Lebah. Jadi lebah itu sebelum pemerintah memprogram MBG, lebah sudah berdulu memprogram MBG. Di sini ada MBG ada. Lebah karena kada mau makan dari kan, namun kada apa makanannya tuh yang sehat lawannya. Nah, jadi kita ini kalah lawan lebah. Kenapa jadi rendah tak mengolah MBG? Lebah sudah dahulu MBG-nya. Nah, manusia yang beriman itu ya Nabi, ya kan, inya kada mau makan. Enggak ada makanannya tuh sehat, halal dan segala macam sebagaimana lebah. Nah, yakin kalau dia sudah lebah itu kayak apa hebatnya? Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Bahkan apa kada percaya lawan Isra Mi'raj? Nah, itulah pengantar surah An-Nahl itu. Surah An-Nahl itu adalah pengantar bagi surah Isra. Nah, munasabah di dalam surah An-Nahl ayat di surah An-Nahl itu ya ada berbunyi yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya. Nah, lalu pulang kaitannya lawan Isra itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tahulah kita apa rahasia atau seluk-beluk. Nah, ya. Lalu pulang di dalam surah An-Nahl wa ma utitum minal ilmi
illa qalila. Pengetahuan hikam itu dari Allah Ta'ala sedikit aja. Lamun pengetahuan hikam itu sedikit, jangan berani-berani memvonis ciptaanku yang di luar nalar itu. Wah, itu anak pengantar surah Isra. Di dalam surah An-Nahl lagi yang dapat dijadikan pengantar surah Isra, innama qauluna li syai'in wa idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ujar Allah, kami berkata kepada sesuatu, wa idza aradnahu, apabila kami menghendaki sesuatu, an naqula lahu, cukup bagi kami berkata kun fayakun, maka jadilah sesuatu. Jadi Allah Ta'ala bila aku nih hendak sesuatu, ya kan, aku ucap kun, jadi yang sudah. Apa yang harus kita garis bawahi daripada ayat innama qauluna li syai'in wa idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun? Artinya bahwa Allah Ta'ala itu dalam menciptakan sesuatu itu tanpa alat dan tanpa waktu. Kalau manusia atau makhluk bilanya bagagawi, perlu waktu dan perlu alat. Benda padat ketika ingin mendatangi sasarannya memerlukan waktu yang lebih lama daripada suara. Suara untuk mencapai sasarannya memerlukan waktu lebih lama dibanding cahaya. Misalnya, juru bersuara, suara yang keluar dari mulut perlu waktu apabila hendak mendatangi mikrofon. Mikrofon yang sudah menghimpun suara mulut perlu waktu ketika hendak mendatangi salon kecantikan. Oh, salon gitu lah. Suara yang ada di salon perlu waktu untuk mendatangi sasarannya. Nah, apa sasarannya? Ya telinga dia. Jadi si makhluk ini bila bagagawi perlu waktu. Nah, kalau lampu ada lampunya ada. Yang itu ya kalau itu lampu kita yang menyala. Cahayanya perlu waktu supaya sampai kepada kita sehingga kita awal melihat dengan terang segala macam. Tapi kalau Allah Ta'ala bila bagagawi pun disini langsung ada tanpa alat dan tanpa waktu. Jadi kalau Isra Mi'rajnya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh banget orang, tapi ditempuh dengan waktu yang sedikit, masih biasa aja. Jadi jelas benar Isra Mi'raj itu kekuasaan Allah. Kan kadang masuk akal nih, tang gimana Isra Mi'raj satu matanya, ya kan? Jangankan yang satu mat itu tanpa waktu Allah Ta'ala kawan. Nah, ya kan? Itulah innama qauluna li syai'in, pengantar terhadap surah Isra. Ada lagi ayat di dalam surah An-Nahl, kana insanu ajulan. Manusia itu ujar Allah Ta'ala karakternya ajulan, selalu tergesa-gesa. Manusia itu selalu tergesa-gesa. Akibat daripada tergesa-gesa, kada kawal lagi membedakan mana yang mustahil menurut akal, mana yang mustahil menurut adat. Gara-gara tergesa-gesa. Gara-gara mempunyai sifat tergesa-gesa, kada bisa lagi membedakan mana yang rasional,
mana yang irasional, apalagi yang suprarasional, apalagi supra-ek. Nah itulah imbas daripada sifat tergesa-gesa. Gara-gara manusia tergesa-gesa memvonis, ya kan? Lalu akhirnya mendustakan lawan Isra Mi'raj, mustahil dia. Nah itunya tergesa-gesa, yang menolak Isra Mi'raj itunya tergesa-gesa. Ada kau lagi membedakan mana yang rasional, irasional, mana yang nah kalau membedakan mana yang mustahil menurut akal dan menurut adat segala macam. Jadi maklum aja kita namun ada orang menolak, ya kan? Ada orang menolak karamat kada percaya. Ini tergesa-gesa wa kana al-insanu ajula. Di akhir surah An-Nahl Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Muhammad, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yaqulun. Muhammad, ikam sabar ya menghadapi masyarakat itu. Sabarnya billah karena Allah. Artinya lamun ikam tahu wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyampaikan sesuatu yang disampaikan di luar akal, ada yang menolak, wasbir wa ma sabruka illa billah. Yang penting sampaikan. Wala takufu wala tahzan alaihim. Lalu yang mengingkari Nabi itu ketulahan, wala tahzan, jangan diherani orang ketulahan itu. Wala tahzan alaihim. Terakhir Allah Ta'ala di surah An-Nahl, yang mana surah An-Nahl itu pengantar surah Isra. Kenapa Allah Ta'ala? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Manusia, ya Allah Ta'ala, jangan sok-sokan ikut berkomentar lamun kada tahu. Netizen jangan katuju bener mengomentari ini macam-macam. Lamun seorang kada tahu juga seluk beluknya. Ada yang viral dikomentari. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ada fenomena yang terjadi lamun seorang kada tahu juga kisahnya, kada tahu apa-apa, jangan sok-sokan ikut berkomentar. Jadi sebelum ada undang-undang IT itu sudah Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun itu. Jangan hendak apa? Nah, ya Allah. Karena masuk Isra Mi'raj, jangan namun seorang kada tahu Isra Mi'raj jangan mengomentari, apalagi menolak. Mau seorang kada tahu juga. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jadi luar biasa ilmu ini. Ini pas mana ada santri dan santriwati, wajib kita menuntut ilmu. Jangan berpeder lamun kada ada ilmunya, kena hasilnya asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Ya kan, dari asbun nuzul lain. Asbun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Yang kada ada ilmunya mundur. Mundur tahu diri. Nabi Musa tahu diri. Sidin ada kekurangan sidin apa? Lidah sidin ini apa? Ilat kakesahnya ya malah karena temakan batu bara kesahnya. Ya kan? Batu bara kan? Jadi temakan itu sidin batu bara ampun siapakah yang dimakan Nabi Musa batu bara. Lalu bilang di surah Allah Ta'ala, Musa datangi Fir'aun, ya kan, dakwahi segala macam. Ujar Nabi Musa, maka Nabi Musa ini yang Tuhan ya, Nabi Harun itu adil. Karena Nabi Harun fasih, Nabi Musa tahu diri. Sini ada fasih. Ya Allah, ya wahai Allah, Nabi Harun aja gini yang mendatangi Fir'aun itu, huwa afsah binni lisana. Lidahnya lebih fasih daripada ulun. Ulun kada fasih, ulun kada manfaat. Ulun tahu diri Nabi Musa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya kan? Tahu diri kita, namun kita jangan sok-sokan berkomentar segala macam, namun kada tahu. Ini pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu luar biasa kepentingannya, faedah.
Di dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Di ayat itu Allah mengelompokkan manusia itu dua kelompok. Pertama, kelompok manusia yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, kelompok yang kedua, manusia yang beriman, beramal saleh dan berpengetahuan. Tiga, iman, amal, alim. Nah, ini yang diangkat Allah derajatnya. Cerah di orang alim, ya kan? Yang nyata dulu bila sarwan adalah diangkat orang ke belakang. Adalah pasti ke muka. Padahal pakaiannya aja yang alim. Pakaiannya aja sama orang alim, iya tak? Daripada orang alim. Kita nih menurut pakaian orang alim, dia tak orang ke muka. Ya kan? Aneh kan? Daripada, ya kan? Apalagi dasar mobil alim. Darajat itu jamak. Ada sebutin jamak kalau dulu darajat itu. Jadi darajat duniawi lawan ukhrawinya. Mukmin, beramal dan berpengetahuan itu yang diangkat. Fadlul alim ujar Nabi alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibanding orang yang beribadah itu seperti keutamaanku kepada serendah-rendah kalian. Makanya lah ini santri dan santriwati tafaqqah qabla an tura'as. Jadi Imam Syafi'i, fa idza ra'asta fala sabil ila tafakkur. Belajar jadi Imam Syafi'i sebelum dituhakan orang. Karena bila sudah tuha, ada kau lagi belajar. Ya kawan? Ujarnya Khatib Al-Baghdadi, yustahabbu li talibil ilmi an yakuna azuban ma'amkana. Hendaknya penuntut ilmu itu dalam keadaan jomblo. Azuban jomblo. Ma'amkanahu, sebisanya menahan jomblo. Atau kita tahan lagi tidak? Ayo ya bapak ya kan? Nah habis belikin bapak dah, ya kan? Awinnya bahaya belum aja, ya kan? Padahal ulun ini kan ada disuruh perguruan mengirik bani, kenapa ulun itu pindah miyang madarna ya kan? Kalau orang mengirik bani kan ada kalau kata miyang ya orang ini kan ada bahaya. Kenapa orang jadi piano? Ya kan? Disuruh perguruan manaranda ada dari wah, ya kan? Yang mengirik tuh ada jenam kata oke jogetnya kalau orang mengirik ya kan? Nah meniriknya bahasa saya sama jalan sama ya Allah. Yang ada tungau yang itu hingga ya kan, tapi bahaya menambahkan. Nah ya sudah. Nah jadi ujar Khatib Baghdadi memberi saran seyugianya, sepantasnya, sewajarnya orang yang menuntut ilmu itu punya kawa azuban jomblo ma'amkanahu, sebisanya menahani ya kan. Karena ada yang mau bilangnya kita berkeluarga. Bahkan banyak ulama yang memilih jomblo demi menuntut ilmu. Ada kitab ya Allah, al-ulama al-fuzzaq alladzina azharul ilm, ya kan? Amit tazawwud, ya kan? Ulama bujang yang mengutamakan ilmu sehingga pada kawin, karangan Abdul Fattah Abu Muddah. Di antaranya ulama yang memilih bujang demi ilmu seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Sidin itu di antara kehebatan Sidin itu menulis tafsir lawan sejarah 7 tahun. Jadi kisahnya Sidin ini melawan murid-murid Sidin
Ya kah, wahai murid-muridku, ujar Ibnu Jarir, maukah kita menulis tafsir? Nah, aku mendiktiakan, bukan kita menulis. Ya kan? Jadi ujar santri ini berapa guru, berapa halaman, berapa lembar? 30.000. Ujar murid sini sebelum ulun menulis gue mati sudah ulun. Balon tuntung menulis mati sudah ulun. 30.000 lembar. Jadi ujar Ibnu Jarir, ya sudah aku ringkas saja 3.000 aja gitu. 3.000 lembar. Ini akuratnya. Mau ya? Murid-murid sini menulis tafsir Ibnu Jarir yang 3.000 lembar gitu. Ibnu Jarir yang makin melaapan mendiktiakan, murid sini menulis sekalinya berapa? 7 tahun. Hanya tuntung 3.000. Bayangkan mau 30.000 tadi. Ada sini maulah kita tarik sejarah para nabi-nabi terdahulu, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia itu. Karena Tarikhul Umam wal Muluk itu ditulis sini 7 tahun. Imam Nawawi, maklumnya sudah kita tahu aja berkata Imam Nawawi, ya Allah, sini memilih bujang juga daripada apa? Ya kawin demi ilmu. Ada bini-bini. Nah, ini bini-bini nih, ya kan? Ayo, saya menurutin, banyak kawan. Ada perempuan ahli hadis memilih bujang jomblo demi hadis. Ngarannya Karimah Al-Mazwariyah. Karimah Al-Mazwariyah. Bujang orang, ya kan? Demi hadis. Di dalam Siyar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala, biografi tokoh-tokoh intelektual. Ya Allah, terjemah Siyar A'lamin Nubala itu Allah, biografi tokoh-tokoh intelektual. Di situ disebutkan siapa sebenarnya Karimah Al-Mazwariyah. Ujar sini Karimah Al-Mazwariyah itu orangnya asy-syaikhah, tokoh. Yang kedua al-alimah, ulama. Yang ketiga al-musnidah, ahli al-hadis. Yang keempat az-zahidah, orang sufi. Ada kawin. Karimah Al-Mazwariyah. Dan Karimah Al-Mazwariyah ini disebut-sebut sebagai perempuan pertama yang belajar Sahih Al-Bukhari. Dan Sidin ada mempunyai manuskrip Sahih Bukhari. Manuskrip Sidin itu dipakai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulangkan syarah Bukhari Fathul Bari. Bini-bini Karimah Al-Mazwariyah. Kada kawin demi hadis. Ada lagi, ya kan, Karimah ini banyak yang memadahkan Sidin ini hiamatat bikrannya, seperti dalam Al-Kamil fi Tarikh Ibnu Athir, dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Muntawwi, Ibnu Katsir ada juga Al-Bidayah wa Nihayah, ya kan. Nabi ini memilih apa? Bujang demi hadis. Banyak lagi bini-bini yang hebat-hebat, ya kan? Bahkan Imam Syafi'i ada bisi guru bini-bini Sayyidah Nafisah. Ujar Imam Syafi'i, aku belajar lawan Sayyidah Nafisah nih, ya kan? Bulan puasa sabulanan tuntung tarawih. Ada kita tuntung tarawih. Tarawihnya gitu ada, ya Allah. Nah Imam Syafi'i ini waktu belajar lawan Sayyidah Nafisah ini sudah ahli fikih, tetap aja belajar lawan Sayyidah Nafisah tadi. Ya kan? Bini-bini kan biasanya kan dipandang sebelah mata, tapi lamun nyaba ilmu lebih hebat daripada lalakian. Imam madhab kita Syafi'i harus dipuja lagi Syafi'i itu guru Sidin Sayyidah Nafisah. Bini-bini
Syekhah Fatimah, anak Syekh Abdul Samad Palembang, ahli hadis. Di antara sanad Syekh Yasin ada mengambil daripada bini-bini, ya kan? Ya Syekhah Fatimah ya. Jadi Syekh Yasin itu sedang mengambil sanad Sahih Bukhari itu banyak, ya kan? Nah, ada di antaranya sanad Sahih Bukhari Syekh Yasin Al-Fadani ini ada bini-bininya di sanad sini tuh. Nah, coba buka di dalam kitab sabat atau kitab sanad yang disusun Syekh Yasin, ya kan? Ngarannya Al-Iqdul Farid min Jawahir Al-Asadid, ya kan? Di situ Syekh Yasin mengambil Sahih Bukhari itu syaratnya ada bini-bininya. Syekh Yasin ambil sanad Sahih Bukhari lawan Syekh Abdul Karim Minangkabau. Abdul Karim Minangkabau mengambil lawan Ahmad Minangkabau. Ahmad Minangkabau mengambil lawan Nawawi Banten. Nah, Nawawi Banten mengambil lawan Fatimah. Fatimah mengambil lawan abahnya Abdul Samad Palembang. Abdul Samad mengambil lawan Aqib, ya kan, Palembang itu. Nah, di sini nah, banyak lagi Syekh Yasin itu sanad segitu ada yang bini-bininya Syekhah Amatullah, Syekhah Fatimah Palembang, Syekhah Ismatullah, Syekhah Hibatullah. Lah, nah bini-bini nyampe ilmu dimuliakan orang. Syekhah Fatimah Palembang ini ada sedang bisi apa kitab sanad. Kita menyusun kitab sanad sendiri. Al-Faharis Al-Qaimah fi Asanid Fatimah. Di dalam sahabat Habib Saleh bin Jindan ada dua nama Syekhah Fatimah di situ. Habib Saleh bin Jindan ada menulis sahabat, ya kan? Ngarannya Raudatul Wildan fi Sahabat Ibni Jindan, ada di situ nama Syekhah Fatimah. Ada bini-bini Sofia Idris Fallati, mahasiswi daripada Universitas Jordan. Ini menelusuri siapa aja perempuan yang mengajarkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-14 Hijriah. Abad ke-14 itu abad Masehinya abad ke-19. Jadi Sofia ini ditelitinya siapa aja bini-bini yang melajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari abad ke-4 sampai abad ke-14. Abad ke-14 itu abad 19, ya tahun 19 kan ya, 19 apa di abad ke-19 Masehi ya. Nah, di abad ke-19 itu Sofia menemukan 3 orang perempuan yang mengajarkan Sahih Bukhari dan Muslim. Pertama Syekhah Amatullah Ad-Dahlawi dari India, yang kedua Syekhah Fatimah binti Yaqub dari Mekah, yang ketiga dari Indonesia Syekhah Fatimah Palembang. Nah ini ya kan, yang bila meskipun ya apa dipandang sebelah mata, tapi lah mungkinnya berilmu apa? Di Banjar ada juga bini-bini yang alim, Fatimah yang di Tungkaran, ya kan? Cucu oleh daripada Maulana Syekh Al-Salim Banjar, ya kan? Sini ada menulis Al-Quran Jamaluddin. Ujarnya Abdurrahman Siddiq Tabilahan di dalam kitab Syajaratul Arsyadiyah, Al-Quran Jamaluddin adalah karangan Fatimah. Nah, ada yang mendahkan karangan Mufti Jamaluddin ya. Tapi kalau kita membaca Syajaratul Arsyadiyah Abdurrahman Siddiq itu bina meyakinkan pada bangsa. Abdurrahman Siddiq memandahkan orang, bini-bini Fatimah juga. Mau jadi Fatimah nih harus alim nih. Bila ada yang mengarang Fatimah, ini anak beliau. Jangan. Nah, jadi tuntut ilmu itu santriwati dan santri laki-laki bini-bini, ya kan? Supaya namun bini-bini tadi lah sudah berilmu, sudah kayak gitu hebatnya, apalagi laki-laki, ya kan? Apalagi laki-laki. Nah,
Dan bulan Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bahwa kita itu jangan hanya berpaut ke atas tanpa mengangkat ke bawah. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidin sebelum Isra Mi'raj itu dimusuhinya oleh masyarakat Mekah. Lalu pindah ke Taif. Dalam hati Sidin, harapan Sidin berhasil. Apa masyarakat Mekah sudah memusuhi? Ya kan? Ayo pindah ke Taif. Pindah ke Taif. Ya kan? Nah, karena masyarakat Taif ini punya konflik dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Taif ini, itulah kenapa jadi Nabi hendak ke Taif. Karena masyarakat Taif ini ada ketujuh lawan masyarakat Mekah. Jadi Nabi berpikir, ini PKO ke Taif ini nih, siapa tahu diterima. Apa masyarakat Taif ada ketujuh lawan masyarakat Mekah. Nah, ini sekali ini di luar dugaan, malah masyarakat Taif pakaiannya memusuhi Nabi. Di Taif situ Nabi itu dilemparinya batu oleh masyarakatnya. Yang melempar ini budak aja orangnya, budak. Tapi disuruh oleh patuanannya dari suku Sakif. Ya, pas Nabi datang naik ke Taif, Nabi datang ke Taif. Ya kalau saya menyampaikan keinginan dakwah sini ke suku Taif. Waktu itu Taif dikuasai suku Sakif. Datang sini lawan tokoh atau pembangkang Sakif. Namun ini membakar malarnya. Kayak pernah aku berdakwah di sini. Jadi ujar si tokoh Sakif tadi, Tuhan ikam nggak ada lagi nggak misi manusia lain selain pada ikam yang jadi nabi. Maka itu nyambatin. Ada lagi nggak nabi lain pada ikam? Dah kayaknya bang yang lain aja artinya. Wah, banyak lagi. Ini menghina nabi. Lalu si suku Sakif tadi ada bisi budak. Disuruhnya budak bawa kawan nikam tuh lempari batu yang berdua, laki-laki yang berdua gitu. Waktu itu Nabi ke Taif lawan Zaid. Apa ada si budak, ya kan? Mahamputi lawan Nabi. Zaid memasang badan melindungi Nabi, tapi karena Zaid kada tahan, dilempari batu itu mana tahan? Ya kan? Kalah juga, ya kan? Akhirnya Nabi kena juga. Lalu Nabi lawan Zaid ini buka, ya kan? Ke kebun kurma, buka sini ke kebun kurma, ya kan? Nah, mencari perlindungan. Limbah itu ada pemilik kurmanya melihat, ada orang di kebun kurma aku ini. Pemilik kebun kurmanya itu ngarannya Utbah bin Syaibah. Melihat, Muhammad, Utbah ini waktu di Mekah menghina juga lawan Nabi, tapi waktu di Taif Utbah justru simpati lawan Nabi. Nah, manusia bila sudah tersentuh artinya timbul sifat manusiawi. Ya kan? Padahal Utbah ini musuh Nabi juga, asalnya melihat Nabi berluka-luka timbul rasa malas. Nah, makanya pas jawab tadi dengar hadis, ketika Nabi itu ditawari minuman khamar, susu lawan madu, ada apa susu? Nabi memilih susu, nah lu milih teh, ya kan? Ujar Jibril, namun jika memilih susu, hiya al-fitrah, ya kan? Wa ummatuka. Susu itu adalah tanda fitrah bagi engkau dan umat engkau. Sudah ya. Lalu si Syaibah, si Utbah tadi mengiau anak buahnya, ngarannya Adas. Adas ini agamanya Nasrani. Adas punya si Utbah, ya kan? Adas, ngarannya Adas, bisi anak Adidas. Sepatu lah Adidas, urun Adidas ya lah, ya kan?
Ya ulun waktu mengolah email.com itu ngaran ulun handap malah adi. Sementara syarat mengolah ini berapa digit, nomor hurufnya itu ada boleh 3, 4 kan ada boleh. Kenapa dalam hati ulun ngaran lagi mengolah email? Ada melihat sepatu kawan Adidas, ambil ulun terus kalau kawan mengolah, nah ya sampai ini emailnya Adidas. Nah, ya kan, nah itu tambahannya aja lah. Kata-kata kedua ada habisnya anak Adidas tak kata kedua. Jadi bawakan kurma dan Utbah lawan si Adas, melalui Adas bawakan kurma. Ketika si Adas membawakan kurma itu, lah Nabi hendak memakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Takajud si Adas, kurang mana ini? Lalu ditakuni Adas, pian kurang mana? Ulun puluhan tahun sudah begawi di topik ini, kadada kurang mau ucap Bismillah saja. Tapi Adas tidak tahu bahwa Bismillah itu tahu. Justru inya tahu lalu inya bertakon, pian orang mana? Aku orang Makkah nih Nabi. Ya kan? Lalu Nabi bertakon, bacukur nah misalnya bacukur, kampang siapa? Siapa ngaran? Ulun Adas. Orang mana nih Nabi? Ulun orang Ninawi, puja si Adas. Ulun orang Ninawi, ya kan? Nah, jadi ujar Nabi, itu orang Ninawi kan? Di Ninawi itu ada biksan aku, ngarannya Yunus. Ujar Adas itu Nabi, iya. Biksan aku, inya Nabi, aku pun Nabi juga. Nah, agama Nasrani waktu itu nabinya Nabi Yunus. Nah, apa ada Adas? Ya kan, katamu di sana nabinya, iya para nabi itu banding sanakan aja. Makanya tadi di hadis ya Allah, ya kan, ketika Nabi Muhammad berdapat Nabi Musa, apa aja Nabi Musa, marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh. Ya banding sanakan di sanak nabi kita, ya kan. Nah, apa Adas? Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Yang anak disahih di sini, sebelum Isra Nabi itu habis-habisan dimusuhi, kesian. Lalu akhirnya dibawa Allah Ta'ala, ya model perjalanan lah, dibawa Allah Ta'ala perjalanan. Maka Nabi ini mana sudah disiksa, disakiti, dimusuhi, paman meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal, nah apa ada? Ya Allah, manusiawi ya kalau sedih itu sedih itu. Ya sudah, mana sudah ya dalam gagal lah dakwah, disakiti ulang, meninggal ulang, paman lawan bini nih. Lah, nah, lalu Nabi diisrakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika Isra Mi'raj, Nabi itu menikmati semua nikmat. Ya Allah, ketika Isra Mi'raj Nabi dibalik kendaraan, ya kan, bagol emek, buruk. Jadi Nabi Isra itu pakai buruk. Nah ini jadi dalil bagi kanak-kanak nih. Ulun kada mau sekolah mah yang kada emek sebutin. Kenapa? Nabi kan berkendaraan. Ya kan, makanya kali hele. Ini orang berilmu tuh bisa menyelesaikan kayak gitu. Nabi aja ada kendaraan. Nah, kemudian waktu Isra Mi'raj Nabi itu masuk surga. Nabi berdapat nabi-nabi. Pokoknya waktu Isra Mi'raj masyarakat langit menerima sidin, sementara masyarakat bumi menolak sidin, memusuhi segala macam. Sampai puncaknya Nabi dalam tanda petik berdapat Allah Ta'ala. Tapi lihat, Nabi waktu Isra Mi'raj itu sedang menikmati semua nikmat yang besar-besar. Apakah Nabi tetap berdiam di sisi Allah atau berguling ke bumi kan? Nabi tetap berguling ke bumi. Padahal masyarakat bumi menolak saja. Cuma karena sering sayang lawan manusia, sayang lawan umat, lebih baik sendiri. Lamunnya kita, ya Allah, di rumah bini lagi menyengari, bini abang ada,
Udah bingung, ya kan? Cuma karena sayang lawan bini Tuhan, padahal nyaman sudah di rumah bini anaknya, tetap berguling ke rumah bini Tuhan. Ini sayang lawan bini Tuhan, ya kan? Nah, Nabi itu sudah nyaman kalau Allah Ta'ala. Apakah sudah tetap berada di sisi Tuhan, di sisi Allah Ta'ala nyaman banget sudah? Apakah berguling? Ternyata memilih berguling karena sayang lawan umat sendiri. Sidin ada peduli, ya kan? Senyaman-nyamannya waktu Mi'raj, aku harus peduli. Karena inilah visi misiku ya Nabi. Inilah sudah hidupku, ya kan? Mengajak umat, menyelamatkan umat. Rela aja Sidin masuk surga deh. Bertahanlah Sidin di surga. Bakal keluar kemana? Ke bumi. Padahal memang pada sudah. Apalagi sisi Allah Ta'ala sudah melihat, apalagi tapi Sidin tetap. Nah, inilah Nabi ini adalah manusia yang tipenya bukan hanya berpaut ke atas, tapi mengakar ke bawah. Nabi ini tipe manusia yang bukan hanya berpaut ke atas, tapi mengakar ke bawah. Allahumma shalli wa sallim ala namun kita, namun sudah ada ilmu ongkosnya di atas, ya Allah, di ongkosnya orang sudah, padahal lagi bawa ke kampung, nyaman di kampung orang. Nabi ada tetap saja. Jangankan Nabi SAW, ulama yang dikenang masyarakat meskipun sudah ratus tahun meninggal. Kenapa? Karena si ulama itu bukan hanya berpaut ke atas, tapi mengakar ke bawah. Lihat, sebagai satu contoh, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berapa ratus tahun sudah meninggal? Lebih 200. Kitab Sidin Bang Sabilul Muhtadin itu berapa ratus tahun sudah? Sidin aja wafat 200 tahun. Kitab Sidin makin nyai bisa 400 tahun sudah. Tapi kitab Sidin itu tetap dipakai ulang. Kenapa? Karena Syekh Arsyad menulis kitab Sabilul Muhtadin, kitab-kitab yang lainnya bukan hanya diperuntukkan untuk kurang di atas, tapi untuk umat. Jadi Syekh Arsyad ini dan ulama-ulama yang lainnya adalah ulama yang umatik, yang peduli dengan umat. Memang kalau kita lihat mukadimahnya Sabila gitu apa? Sidin Maula Sabila diperintah oleh raja. Tapi bukan itu tujuan Sidin. Bukan kitab itu bukan untuk orang di atas, tapi untuk umat. Sasaran Sidin untuk umat. Makanya ada lah, ya kan? Misalnya di Malaysia itu ada tokoh sastra namanya Abdullah Munshi. Abdullah Munshi, syair-syair yang diolah Abdullah Munshi ini, ya kan? Jangankan syair Sidin, nama Sidin sudah hilang. Syair Sidin maginya hilang. Ada dikenang oleh masyarakat. Kenapa? Karena Abdullah Munshi maulah sastra, maulah syair, maulah puisi kasan penguasa, bukan kasan umat. Penguasanya hilang juga saja. Tapi bila orang, ya kan, dirinya itu untuk umat dikenang oleh masyarakat. Jadi kita ada bingung. Kenapa para ulama itu ratusan tahun meninggal tetap diziarahi? Ya Allah, semakin tahun semakin banyak haulnya. Sidin mendedikasikan dirinya untuk umat. Bukan hanya berpaut ke atas, tapi juga mengangkat ke bawah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Wah, ini luar biasa, ya kan? Luar biasa. Nah, terakhir Isra Mi'raj itu lah dari sekian banyak riwayat yang memandangkan Nabi waktu Isra itu kenapa bertemu dengan ini, menikmati ini. Oke lah, kalau kalian percaya lawan cerita itu atau ada pamit. Tapi yang wajib kita sepakati, sewaktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi menerima sumpahnya. Kalau pada percaya dulu aja,
Isra waktu Nabi Isra, Nabi ketemu Jibril, kenapa berdua? Ada percaya kenapa berdua? Kalau kada percaya dulu aja waktu Nabi Isra, Nabi melihat ini, kenapa berdua? Tapi harus percaya, sewaktu Isra Nabi menerima wahyu sembahyang. Jadi inti daripada Isra Mi'raj adalah sembahyang. Allah Ta'ala itu menyuruh sembahyang itu, ya kan guru, fasolli kan fa'aqimus shalah kan. Dalam Quran tuh Allah menyuruh sembahyang itu fasolli kan atau fa'aqimus shalah kan. Sembahyang itu sholat kalau bahasa Arabnya. Sholat ya Allah, yusolli segala macam. PL amalnya sholli kan, sholat segala macam. Ketika bersalawat, menyuruh bersalawat, sallu. Ada aqimus sallu salawat, aqimus salawat gitu. Ketika menyuruh sembahyang yang kita gawe hari-hari, si jin menyuruhnya dengan kata aqimu. Aqimu itu melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Nah, fa aqimus salat, tunaikan salat dengan sempurna. Jadi kada main-main Allah Ta'ala menyuruh sembahyang. Ketika menyuruh bersalawat, menyuruh berdoa, sholli aja. Ketika menyuruh sembahyang, fa'aqimus shalah. Nabi Allah Ta'ala dalam Quran memuji orang yang sembahyang memakai kata mukim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wa muqimi as-shalah, dipuji. Allah Ta'ala ketika menghina orang yang sembahyangnya tuh ria segala macam, apa? Fawailun lil muqimis shalah, fawailun lil musallin kan. Orang yang sembahyangnya kada balik dicela Allah, fawailun lil musallin. Ketika orang itu sembahyang sempurna dipuji Allah, muqimus shalah. Di dalam Quran Allah Ta'ala mengajari kita supaya kita jadi orang yang penyembahyang. Rabbi ja'alni musallin kan, muqimus shalah kan. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah intinya sembahyang. Nah, Nabi waktu sudah menerima Isra Mi'raj, menerima wahyu sembahyang, perintah sembahyang, ya kan, pulang ke rumah, subuh, zuhurnya, lalu Nabi sembahyang zuhur. Nah, kita makan lagi zuhur. Nah, jadi sampai sini aja, karena harus kita sembahyang zuhur. Kalau Nabi Isra Mi'raj menerima sembahyang, lalu sering mengamalkan sembahyangnya waktu zuhur, maka kita habis ini itu dua. Habis mendengar Isra Mi'raj, isinya sembahyang, maka habis ini kita siap-siap sembahyang setengah apa pada sejam lagi. Sedap kan? Lawas. Ya Allah. Kita balik waktu sejam nasan namanya. Ini masjidnya. Musola itu tempat sembahyang. Kenapa jadi acaraan balawalawas sampai kalender waktu sembahyang? Ya Allah. Nah, jadi pas saja setengah 12 ada waktu sejam mau bersimpul. Nah, lalu siap-siap sembahyang ya Allah. Nah, sebagaimana Nabi awal Nabi menerima sembahyang, Nabi sembahyangnya sembahyang zuhur. Nah, jadi kita lihat juga ya Allah. Nah, apalagi Isra Mi'raj tadi yang intinya sudah kita baca. Maulid, biar baca Maulid tadi sebetulnya dorong ada di dalam Maulid sebetulnya pasal tentang Mi'raj wa minasyarafil apa ikhlas Rasul itu ya kan sudah dibaca, sudah didengarkan. Lalu pulang tadi membaca Quran. Ya Allah, yang dibaca ayatnya tentang Isra, ya Allah sudah tadi dibaca, kita sudah mendengarkan. Ditambah pulang hadis Bukhari pulang tahu ya sudah biar kayak Pak Bukhari itu. Yang dibaca tadi hadis Bukhari, hadis tentang Isra Mi'raj sudah. Nah, ada pun tentang ini ramiannya. Yang intinya Mi'raj tadi Maulid, Quran, bawah hadis. Itu ibarat khutbah maupun saksarnya. Nah, ini madihinnya aja. Ini madihinnya aja. Nah, jangan. Jadi jangan sampai yang madihin ya kan melebihi daripada yang wajib. Kan dalam sembahyang Jumat itu sunnah panjang surah Al-A'la dan Wasyiyah daripada khutbah. Nah, itu juga ya kalau
lebih baik panjang membaca Quran hadis daripada yang pulau-pulau ini, ya kan? Nah, jadi sampai sini aja, ya kan? Yang ini kita berkami bang, ulun aja kan? Lapan pulang, nah itu bang, ini kisah rapi ini ya kan? Ini modusnya kisah sembahyang aja ya kan? Nah, tapi itu ya kan? Nah jadi karena kita parak lagi zuhur, ya kan? Jadi kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah sama lawan Nabi. Awal Nabi sembahyang zuhur. Jadi kita kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kehilangan ya kan waktu sembahyang zuhur. Nah, jadi itu aja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan undangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita ketahui, membaca maulid, membaca Quran, membaca hadis, mendengarkan segala macam, kemudian bertahlil, bernasyid segala macam, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan rahmat dan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan dengan berkah memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW kita menjadi umat yang disukai sidin, yang dicintai sidin, sehingga kita mendapat berkah dan syafaat dari sidin, dan mudah-mudahan dengan berkat kita menghauli guru kita, mudah-mudahan kita menjadi murid sidin, pengikut sidin yang dicintai sidin, dan mendapat berkah dari sidin, dan mudah-mudahan berkat memperingati Isra Mi'raj kita menjadi Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ala hadhihi al-yawm ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.